Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. pagi. Nah, hari ini kita akan ada mungkin setelah presentasi ya, nanti akan ada tugas individu. Mungkin karena ini kelasnya kecil, kita bisa presentasi semua di pertemuan keempat dan kelima. Jadi nanti mungkin sesi 3 ini akan terbagi oleh 2. Ada nanti saya penjelasan terlebih dahulu konsep digital branding dan nanti penentuan kalian mau brandingnya apa nih. Jadi kalian sambil saya menjelaskan kalian sudah mencari nih kira-kira brand apa yang kalian dekat dan kalian tahu perkembangan di sosial medianya gitu. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan dari pertanyaan yang ada. Dari situ nanti pertanyaan yang ada kalian buat PowerPoint, kemudian dari PowerPoint itu kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perkembangan si brand-brand ini dari awal. Mungkin kalau cara tahu perkembangan brand ini gimana gitu ya. Kalian bisa scroll sampai bawah dari brandnya, misalkan kalau di Instagram itu paling bawah ya. Itu kan terkenal dia baru masuk ke sosial medianya tahun berapa di Instagram, kemudian atau di TikTok gitu ya. Atau di Facebook bahkan atau websitenya. Websitenya bisa di website itu biasanya mereka mentampilkan mereka branding ini kapan gitu. Dari perkembangan dari awalnya dulu PT ini membuka brandnya ini, tapi kemudian tidak lancar, terus kemudian membuka branding ini. Saya bebaskan mau UMKM, mungkin yang masih di Shopee, TikTok dan lain-lain gitu ya. Tapi juga ada brand-brand besar. Jadi saya bebaskan mau makanan, mau barang, tas topi dan lain-lain, atau sepatu atau eh, mungkin malah kendaraan dan lain-lain. Jadi kalian bisa bebas untuk memilih brand yang ada gitu. Jadi tapi memang yang mereka sudah memiliki branding yang kuat. Ketika saya pun baru tahu gitu ya, misalkan oh brand itu kayak saya pernah lihat deh di TikTok. Saya juga belum tahu nih. Wah itu kalian juga bisa eh, menggunakan brand yang kalian memang udah dari dulu tahu tentang itu. Seperti itu. Dan kalian juga tahu dari brand itu dia PT-nya apa sih gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang saya lihat Coca-Cola gitu ya. Atau mungkin Aqua. Aqua itu tuh dari PT Danone gitu ya. Terus kemudian Coca-Cola, PT Coca-Cola apa gitu ya. Dia bareng dengan New You Green Tea kalau nggak salah. Dan lain-lain minuman ya. Kalau saya baca gitu, saya suka bacain kalau lagi sambil diem. eh, Mungkin kalau kecap misalkan Bango dari Unilever dan lain-lain. Jadi kalian bisa tahu branding-branding yang lain mungkin ada Erigo, mungkin juga ada Aero Street gitu ya. Brand-brand sepatu, terus ada Nike, Adidas. Mungkin kalau Nike, Adidas kalian bisa search brandnya lengkap karena memang orang-orang luar negeri melihat develop brandnya dia sudah di kancah eh, internasional apa belum gitu. Jadi nanti kita lihat ya dari pertanyaannya. Ah, oke, kita awali dulu dari sesi 3 ini tentang konsep dari digital branding. Kenapa awal-awal saya baru konsep, teori-teori lah ya. Jadi kalian udah tahu nih, oh teorinya ini, sistemnya digital branding ini kemarin ya seperti SEO, terus kemudian digital marketing. Sebenarnya digital branding ini bersinggungan nih sama digital marketing gitu ya. Di mana digital marketing ini nanti mungkin ada customer relationship management gitu. Saya mengajar tentang itu, CRM, terus kemudian digital branding. Sebenarnya semuanya ada di bagian dari si digital marketing ini. Makanya nanti kita cek-cek, cross check. Oh ternyata digital branding ini masuk juga. Jadi turunan dari beberapa yang ada. Jadi konsepnya adalah teknik manajemen. Jadi sebenarnya digital branding ini kita lihat kombinasi ya. Kombinasi dari eh, mungkin merek internet
atau pemasaran digital untuk mengembangkan melalui saluran digital. Jadi memang berbasis karena digital ya, karena digital branding fokusnya pada aplikasi berbasis perangkat atau konten media ini. Jadi ketika kalian mungkin melihat ya, oh si digital branding atau pencitraan merek ini secara digital mengacu pada memang menciptakan dan mengelola identitas sendiri. Jadi misalkan saya lagi bangun beberapa merek untuk dapat disalurkan. Mungkin ya, kalau kalian sedikit dark ya, di Indonesia itu banyak artis-artis yang memang mereka itu daur ulang. Daur ulang tuh masuknya dalam misalkan ya, mereka jualan kosmetik gitu ya. Kosmetik mereknya apa ya, merek terdekat yang saya ingat. Em, Mereknya artis. Hmm, oh, yang saya tahu ya, Selena Gomez. Real apa ya kalau nggak salah. Rare gitu ya. Rare Beauty Selena Gomez. Kalau di Indonesia mungkin yang saya tahu Nikita Mirzani. Karena lagi ada kasus-kasus saya ingatnya Nikita Mirzani kosmetik gitu ya. Nah, itu mereka sebenarnya kosmetik itu yang mereka keluarkan, sebenarnya mereka kerjasama di belakangnya ada beberapa perusahaan kosmetik yang memang mereka minta tolong gitu. Jadi sekarang saya ngobrol waktu itu dengan ownernya Sari Ayu gitu ya. Kalau kalian tahu Sari Ayu memang udah zaman dahulu kala gitu ya. Dari nenek moyang ibu saya mungkin memakai gitu ya. Itu beberapa dia eh, nge-branding hal yang eh, baru-baru dan emang mereka itu lebih fokus sekarang pada riset. Jadi untuk menghak ciptakan riset mereka, misalkan bunga anggrek hitam di Papua, mereka mengandung apa nih untuk kecantikan? Mereka riset, ada risetnya sendiri ya di gedungnya mereka. Em, itu bahkan mereka juga mengembangkan untuk pengiriman barang gitu ya. Ada SAI kalau nggak salah, Sari Ayu Logistik gitu ya. Nah, itu juga ada mereka untuk kalau kalian mau buat branding. Jadi kalau misalkan artis itu atau apa, mereka sebenarnya open untuk branding hal yang baru gitu. Yang saya lihat beberapa dari website mereka. Mungkin kalian bisa detail lihat beberapa untuk development produk gitu ya, untuk brandingnya itu seperti apa, bisa melalui digital. eh Bahkan yang kalau kita sebagai perempuan misalkan ya kalau kalian menggunakan kosmetik mungkin skincare gitu ya, kita bisa lihat mungkin Wardah gitu ya, itu branding atau Kolv itu buat pria itu brandingnya lumayan tuh, tapi awalnya sebenarnya mereka lebih fokus ke langsung door to door, mungkin pop up ya di media sosial, kemudian door to door tuh anggapannya buka em, berjualan di misalkan universitas, mungkin di hotel dan lain-lain ketika ada acara tertentu. Jadi mereka mengikuti agar brandnya tersebar gitu. Tapi kalian bisa ngecek websitenya mereka bangunnya dari apa. Mungkin kalau yang punya Wardah bisa ditonton ya. Mungkin filmnya ada. Itu si ibunya itu, yang ownernya itu membangun dari dia jualan sampo gitu ya. Tapi kemudian dia mempunyai beberapa merek yang saya pun belum baca sejarahnya banget-banget gitu ya. Tapi saya nonton filmnya. Nah itu memang yang bedakan dengan pelanggan seperti apa gitu ya. Mungkin kalau dia lebih fokus kepada Muslim em, skincare gitu ya, Muslim make up gitu ya. Nah, itu memang yang membedakan merek mereka dengan pesaing. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya, kembangkan dari pertanyaan yang ada nanti saya jelaskan
Nanti kalian bisa tanya aja dulu daripada nanti kalian bingung ketika mengerjakan. Jadi mungkin ini untuk digital branding dari konsepnya tersendiri. Nah, jadi ketika kita untuk menjalin hubungan dengan pelanggan ya, pelanggan mengingat merek kita. Bahkan saya kemarin beliin kado gitu ya, mungkin untuk saudara. Itu lumayan terkenal gitu tasnya. Tapi saya lupa sekarang brandnya apa. Karena mungkin terlalu susah untuk saya ingat gitu ya. Biasanya brand-brand nya nggak terlalu susah. Itu satu kata gitu. Kalau ini ada brand misalkan kalau kalian lihat branding terlalu panjang gitu ya. Misalkan Wardah, Calf gitu ya. Makeover. Itu kan nggak terlalu panjang. Kita tahu ya dari secara bahasa Inggris. Bango, Aqua gitu ya. Mungkin Aerostreet gitu ya. Atau Erigo gitu. Kan satu kata gitu ya, yang kita tahu gitu. Kita kenal. Kayak semacam Selena Gomez, rare beauty. Rare artinya dia langka. Beauty, kecantikan yang langka gitu. Nah, di situ juga kita bisa mempromosikan juga. Di situ memang kalau biasanya branding yang panjang-panjang, saya nggak inget gitu. Kayak apa ya? Unilever ngeluarin brand baru gitu ya. Sabun, sampo, dan eh, semacam body lotion dan lain-lain. Packagingnya oke gitu. Tapi namanya Earth gitu. Saya lupa gitu jadinya. Panjang gitu. Nah itu jadi brandingannya sekarang saya lihat-lihat di mungkin kalau kalian ke Dandan gitu ya, yang kalau di sana ada untuk toko-toko mungkin itu jarang gitu. Mereka hanya di sosial media aja untuk jualnya. Tapi dulu ada, dia pernah. Tapi memang tidak laku selaku mungkin Rejoice untuk sampo, terus kemudian Lifebuoy yang memang kita tahu gitu dari kecil gitu. Nah, empat empat elemen ini penting masuk ke dalam pembentukan merek nih. Jadi menciptakan narasi merek digital. Jadi kalau kalian lihat nih em, secara digital kita bisa lihat nih ada mereka share tentang em, narasi-narasi tersebut gitu ya. Saya mungkin bisa contohin satu. Hmm, narasi. Nah, kita bisa contohkan em, branding mungkin untuk menciptakan narasi digital. Nah, misalkan nih ya, kita bisa lihat hmm, mungkin banyak ya kalau di sini. Mungkin lebih ke kita langsung ke brandnya ya. Coba saya cari contoh. Mm. Nah, ini mana ya yang oh ini kalau ini dia nggak ada share untuk kalau di sosial media. Mungkin ini lebih kepada Selamat Hari Kartini ya yang baru saja eh, ini pakai orang yang eh, memiliki tuna eh, tunarungu gitu ya. Jadi dia menciptakan, oh merek ini bisa loh untuk perempuan yang tunarungu sambil Selamat Hari Kartini, semua orang pun bisa gitu ya. Bahkan juga saya masih belajar gitu, saya pengen jadi dosen tapi sambil juga bisa berkata dengan em, tangan gitu ya, agar mereka juga ada yang mungkin di sebagian kita yang em, memiliki kekurangan gitu ya. Mungkin tahun ini ada saya cek di Instagram
ada yang lulus dengan kursi roda gitu ya. Itu juga mereka menciptakan narasi juga di mana untuk kuliah tidak ada batasannya gitu. Jadi sebenarnya kampus juga memvideokan, share di Facebook gitu, di Instagram. Itu juga menceritakan narasi merek mereka sebenarnya gitu ya. Kemudian kreativitas media dan pemasaran digital. Jadi eh, kreativitas media ya tadi. Kalau kalian lihat contohnya ya, bisa beberapa sosial media gitu. Untuk di Aero State lagi. Kalau kalian buka di sosial medianya, hmm, mungkin tadi Aero Street gitu ya. Kalian bisa, mungkin yang belum tahu, itu sepatunya murah-murah banget adik-adik. 100.000 tapi udah bagus. Saya beli satu. Oh, tapi memang pemasaran digital kreativitas mereka itu lebih kepada bahan daur ulang. Jadi mereka itu terbuat dari em, sampah plastik gitu ya. Jadi pemasaran digital sampah plastik dari mereka dijadikan sepatu untuk kita gunakan dengan bagus gitu. Jadi kolaborasi dengan brand-brand luar. Bahkan dia kolaborasi dengan kecap Bango, dia kolaborasi dengan kacang Garuda gitu. Kalian bisa lihat dan itu lucu-lucu banget gitu ya. Nah, itu kreativitas juga mereka. Gimana cara pemasarannya. Jadi bisa kita menggunakan kerjasama dengan brand. Misalkan kita berjauh nih ya. Jadi Aero Street dia usahanya eh, kaos, sepatu gitu ya. Lebih ke situ. Dia kerjasama nih agar dia naik namanya, kerjasama dengan Bango gitu ya, kerjasama sama Kacang Garuda. Kalian bisa lihat mungkin kalau eh, di dunia itu. Kemudian itu kreativitas kalian tersendiri untuk melakukan pembentukan merek. Mungkin saya pun lagi develop, cuman memang lagi banyak kerjaan, nunggu untuk ada surat hak cipta saya untuk merek branding. Jadi jangan sampai nanti kalau saya udah posting merek saya ternyata diambil sama orang lain. Nah, itu kita juga harus tahu di situ pembentukan merek ini juga berdampak pada adanya keluarnya KW gitu ya. Palsu, barang palsu yang gimana caranya kita bisa eh, kasih detail-detail eh, merek kita yang memang berbeda dengan orang lain. Gimana caranya hanya kita yang tahu dan mungkin kita lebih sebarkan ke sales-salesnya dibanding dengan orang sekitarnya. Kalau memang sudah brandnya besar. Kemudian membentuk hubungan digital. Nah, kalian bisa lihat ya, sekarang di mungkin saya lebih pakai Instagram dibanding eh, TikTok gitu ya. Karena memang mereka ada update gitu ya. Saya emang langganannya update-nya update info diskon. Nah, di sini sebenarnya mereka ini ada contoh nih update info diskon. Dia ada diskon misalkan oh ternyata Imperials tuh makanan enak juga nih lagi diskon 30.000 aja dapat makan. Kemudian sekarang lagi payday ya. Mungkin antara range gajian dari tanggal 25 sampai 1 orang-orang pada dapat gaji gitu ya. Ini lagi ada payday untuk makanan saya juga baru tahu nih. Hot Wings chicken gitu ya. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Oh ternyata ada loh. Terus ada aplikasi Klook untuk destinasi. Oh saya taunya cuma Traveloka sama tiket.com. Ternyata ada nih. Jadi saya baru tahu. Oh ternyata ada pizza eh, selain Pizza Hut ada pizza-pizza yang lain mereka lagi diskon gitu ya. Ini ada Abuba, stik Abuba dan lain-lain. Jadi, oh saya tahu nih ternyata mereka distribusi juga konten ke saluran kebiasaan konsumen gitu ya. Konsumen sukanya diskonan. Nah, kalian bisa share diskon, misalkan kalian udah nge-branding sesuatu, bisa share ke lembaga-lembaga atau mungkin yang mereka sudah branding itu adalah tempat info diskon. Kalian bisa tuh
ngeblast ketika ada diskon di info diskon itu. Ketika kalian memang bekerja di pemasaran digital atau mungkin lebih ke digital marketingnya gitu ya. Nah, di situ kalian bisa posting mungkin WA dengan atau mungkin cari tahu chatnya mereka gitu ya. Kan kita udah lihat nih konten-konten orang yang memang ada fokusnya tadi ya untuk diskon, mungkin untuk keuangan, literasi, bla bla bla. Misalkan kalian tahu nih kebiasaan konsumen carinya diskonan. Ya udah kita diskon, pasti ada biaya untuk pengeluaran di situ. Jadi kita bisa distribusin konten ke beberapa saluran yang dapat meraih banyak eh, followers atau mungkin pengetahuan mereka untuk open branding dulu gitu ya. Oh, ada merek baru nih ternyata. Oh, dia lagi diskon nih. Oh, saya beli nih. Tapi biasanya diskon itu pun juga nggak terlalu jauh dari harga pokok produksi. Jadi memang range-nya kecil gitu ya. Mungkin dari harga pokok produksi, dari harga kita keluar dari pabrik, kita tambahkan 20% dan 20% lagi untuk keuntungan, anggapnya kita 10% aja gitu ya. Biasanya 20% kita diskon gitu ya. Sebenarnya itu masih untung 10%. Tapi kita kan ada biasanya memiliki spare 40% lah. 30-40 dari keuntungan. Nah, si 10-nya itu bisa kita taruh di marketing. Jadi itu biaya marketingnya. Biasanya tergantung dari si brandnya tersendiri gitu ya. Kalian mau nge-share untuk posting ini berapa persen gitu. Kemarin saya dengar ada Agoda kerjasama dengan Bank Genius gitu ya. Eh, Dia itu kita beli 3 juta ya, tiket tiket entah hotel di luar negeri gitu ya. Kita langsung dapat cashback 1 juta. Ternyata ada selebgram yang nge-share dan bengkak jadinya. Akhirnya si Genius ini melakukan pembatasan untuk yang bisa klaim 1 juta itu gitu. Sekarang diturunin malah jadi 750 saya lihat. Tapi saya nggak pakai, cuma saya liatin oh ternyata habis itu dibatasi. Jadi untuk kita tahu kebiasaan konsumen ya ketika lagi ada promo besar-besaran tersebut biasanya banyaknya dibatasi gitu ya. Kemarin mungkin mereka tidak membatasi gitu ya karena palingan tahu dikit gitu ya. Ternyata disebar di blast di sosial media akhirnya membludak yang buka eh, si bank ini gitu ya. Jadi ada tambahan sih, tapi mereka cuma mengincar untuk cashbacknya itu gitu ya. Untuk dibalikin ada uang kembali dari 3 juta jadi balik 1 juta tuh lumayan banget untuk tiket pesawat. Mungkin saya aja belum pernah ke Ambon, mungkin em, Maluku, karena memang tiket pesawat ke Ambon dibanding tiket pesawat ke Singapura, mulahan ke Singapura ya, lumayan mahal. Makanya kalian mungkin kalau ke Filipina lebih murah gitu dibanding ke ibu kota. Nah, dari konsep ini kita lihat dulu nih strategi identitas merek kita. Jadi kita bisa lihat nih pengalaman-pengalaman dari audiens online gitu ya. Saya pun juga bertanya nih, kalian biasanya nontonnya apa nih pas lagi eh, jeda gitu. Kalau sekarang saya lagi jeda nyari lomba-lomba, mungkin saya senang ikut em, lomba-lomba tertentu gitu ya. Tapi saya tahu diri karena untuk di bidang seni itu nggak banyak untuk seusia yang memang sudah selesai gitu ya. Tapi ada juga ternyata untuk lomba khusus anak di atas dibanding kuliah. Makanya ketika kalian berkuliah, kalau kalian senang ikut lomba, silakan karena ketika sudah lulus kuliah itu dari S1 itu jarang untuk lomba untuk mahasiswa gitu. Saya ngelihatnya wah jarang banget nih lomba untuk yang sudah lulus gitu. Jadi kita bisa juga fokus membangun digital branding. Digital branding nggak cuma merek ya, tapi kita juga bisa branding diri kita sendiri, membangun hubungan
emosional juga dari kita sendiri. Misalkan, Kak, saya mau jadi selebgram. Oh, silakan. Kalian perkuat dulu citra merek branding diri kalian gitu ya di dunia digital. Mungkin saya kemarin ketemu ada beberapa selebgram gitu ya. Mereka membangun hubungan emosional terlebih dahulu. Saya lihatnya ya, kalau sekarang digital branding, kalau untuk self digital branding, bukan merek ya, tapi bukan branding yang lebih ke bisnis, tapi branding uh, individual ya. Itu mereka rata-rata mencarinya yang memang citranya cepat gitu ya. Kalau biasanya mereka ada yang mungkin dapat beasiswa ke luar negeri, kemudian mereka membranding diri, wah aku adalah pelajar, aku cara untuk belajar bahasa Inggrisnya seperti ini gitu. Jadi mereka membangun emosional susah-susahnya aku sambil kerja tapi sambil belajar bahasa Inggris untuk dan belajar riset untuk dapat beasiswa S2, S3 di luar negeri. Nah, mereka menciptakan citra merek mereka sebagai pelajar, misalkan contohnya seperti itu ya. Nah, setelah itu baru mereka bisa buat merek. Kalian kalau lihat ya beberapa branding mungkin Meriana, oh itu yang kemarin yang dia dapat 1 juta dolar usia 21 tahun atau berapa gitu ya. Nah, mereka sebenarnya dia itu sebenarnya hubungan emosional. Oh, ternyata waktu tahun 98 tuh susah ya. Em, saya juga nggak terlalu itu karena saya masih kecil juga gitu ya. Dan oh ternyata itu ada hubungannya dengan konsumen-konsumen untuk melek keuangan gitu. Akhirnya mereka dia membuka kelas untuk finance gitu atau kelas untuk mencari mendapat ketambahan uang dan memperkuat citra dia terhadap branding self brandingnya dia gitu. Nah itu setelah itu dia buka kelas gitu. Akhirnya dia buka kursus. Nah, kursus lembaga itu yang dia buat secara digital branding. Mungkin kalau kalian lihat yang digital branding untuk kursusnya kuat ruang guru gitu ya. Nah, dia sebenarnya dulu ada nama jeleknya. Kalau nggak salah ownernya itu diangkat staf sus ya, staf khusus. Eh, akhirnya ada boykot tersendiri gitu ya. Tapi dia langsung cepat tanggap keluar langsung dia bangun si brandnya dia mereknya dia kursusnya dia untuk digital branding ya kemarin ada lomba lomba antar mahasiswa lomba antar SMA gitu ya yang pintar-pintar yang memang kursus di sebagainya mereka kita juga nggak tahu tuh mereka kursus atau enggak tapi memang mereka sering mengadakan lomba-lomba untuk brandingnya mereka. Misalkan kalau kalian ikut lomba pasti ada tulisannya ruang guru atau mungkin brand akademi atau apa brand-brand mereka gitu ya. Penurunannya mereka lah untuk memperkuat citra merek digitalnya mereka. Caranya bisa gitu. Bisa video, caranya bikin acara gitu di YouTube gitu ya. Acara yang seru. Kemudian bisa juga mereka secara emosional em, brandnya seperti apa gitu ya. Contohnya kayak brand kemarin ya saya cerita saus gitu ya. Itu saus eh, du dua kelinci ya kalau nggak salah. Eh, salah. Itu sama pohon cabe gitu ya. Atau Indomie dari mie Gaga gitu. Nah, itu kita bisa lihat ya di situ. Nah, elemen utama dalam konsep digital branding. Nah, ini nih elemen-elemen yang harus kita tahu ya dalam konsep digital branding. Satu, identitas merek yang konsisten. Jadi kalian nih ya, em, saya harap ketika kalian memang pengennya jadi pembisnis gitu ya, kalian sudah menciptakan merek, mereknya konsisten. Dan mereknya gampang diingat oleh khalayak luar. Gitu ya. Mungkin merek yang bagus-bagus gitu ya, yang kita udah tahu, oh isinya merek tersebut itu. Gitu. Tapi kadang saya berpikiran packaging juga oke dengan selain merek gitu ya konsisten.
kita juga ada packaging. Saya nggak ada ininya sih. Ada yang bisa saya pegang untuk packaging. Ah, nggak ada. Gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat identitas merek kita gitu. Tapi ada nggak ya? Nggak ada nih. Nah, pengalaman pengguna sendiri juga untuk UI UX-nya gitu ya. Eh, UX-nya sendiri gitu ya untuk experience. Nah, kalian contohnya ya, kalau kita ke toko Orange, Shopee ya. Nah, kita bisa lihat tuh, oh experience Shopee kayak gini. Dia kalau buat saya berat ya. Agak nge-lag dikit di handphone saya. Mungkin jadul handphonenya. Tapi eh itu menjadi pengalaman pengguna. Dia pas check out oke nggak nih? Oh atau lebih murah atau mau orang yang mau ribet gitu. Tapi biasanya kalau saya di Tokopedia lebih cepat gitu ya. Saya langsung bisa langsung bisa Gojek karena mereka Goto ya. Bisa Gojek ke sana ke sini dokumen dan lain-lain. Kalian langsung bayar semuanya karena UX-nya itu saya udah tahu. Pengalaman penggunanya saya udah pernah pakai. Tapi kalau Shopee mungkin atau Lazada saya nggak pernah gunain nih. Saya kurang tahu lah. Jadi sebenarnya kalau mau ke digital juga bisa. Kalian bisa lihat brandingnya si software ini gitu ya. Atau mungkin lebih kepada aplikasi ini gitu. Nah, kemudian konten yang menarik dan relevan gitu ya. Tadi ya saya cerita kalau misalkan kalian kontennya kayak gini. eh jadi hari ini kita akan ada merek yang seperti ini. Apakah orang tertarik gitu ya? Nggak nggak tertarik sama nggak relevan juga gitu. Misalkan saya contohin, oh yang terdekat dari saya nih. Ini untuk alat gambar gitu ya. Misalkan ini Kopik ya. Em, buat konten menarik dan relevan. Oke. Kopik ini didesain dari Made in Japan. Dia ini mampu loh untuk mengarsir, menggambar orang. Jadi caranya seperti ini gitu. Jadi misalkan untuk di tiban-tiban oke gitu dengan warna yang memang berbeda. Colornya ada ratusan bahkan ribuan dari memang berbasis kode. Ini memang merupakan alat untuk menggambar secara internasional gitu ya. Misalkan contoh ya seperti itu. Itu eh, sambil gambar kita langsung videoin kemana gitu. Tapi kita sambil ada voice overnya ya. Jadi kita lihat konten yang menarik. Tapi kalau kalian udah kontennya cuman gambar, misalkan Kopiknya cuman di videoin gini doang, terus dijual nih ya gitu ya. Tapi sambil lemas gitu. Lah, kita juga yang menonton lemes juga nih kayak ini apaan sih skip skip gitu ya. Biasanya di scroll up gitu ya. Nah, itu juga yang harus relevan dengan produk yang mau kita jual gitu ya. Kemarin ada em, apa ya iklan em, hidup di kota Jakarta hanya dengan mungkin dia ya kontennya menarik ya menurut saya hanya dengan 2 juta bang terus pakai AI gitu ya bangun tidur di rumah yang kumuh jalan di gang gang satu gang dengan motor kemudian keluar-keluar banjir gitu ya melewati macet-macetan gitu. Kemudian makan siangnya dia pakai gorengan, makan malamnya dia pakai Indomie di warkop gitu ya, warung kopi. Nah, itu ternyata pas akhir-akhir alasannya kenapa dia ngirit gitu ya. Dia bisa naik kendaraan umum tapi dia nggak naik. Ternyata bensin lebih murah kalau dihitung-hitung. Nah, itu dia abis itu terakhir-terakhirnya dia jualan kelas gitu. Benar relevan kita saving money tapi simpan uang terus kita ikut kelas. Nah, oke. Nanti bisa join lagi ya. Oke. Ini udah less than 1 minute. Tadi baru sampai sini ya. Konten relevan menarik. Nah, keterlibatan audiens. Oke, kita bisa join lagi.